can't get it off. I'm sorry, okay? You hear me? I'm sorry. Get down! I'm sorry. Get down! Now! Stay down! Captain! أشهد أن لا إله James! Everybody up and out! James! Halo teman-teman, kembali lagi bersama channelku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengulas tuntas film yang berjudul The Hurt Locker. Film ini mengikuti kisah William James, tim penjinak bom dari Angkatan Darat Amerika yang bertugas di Perang Irak. Film ini merupakan hasil kerjasama sutradara Kathryn Bigelow dan penulis naskah Mark Ball. Saat dirilis pada tahun 2009, The Hurt Locker mendapatkan ulasan positif dari para kritikus yang memuji penyutradaraan Kathryn Bigelow, naskah Mark Ball, dan juga akting yang ditunjukkan Jeremy Renner. Pujian tersebut mengantarkan film ini mendapatkan 9 nominasi Academy Awards 2010 dan memenangkan 6 diantaranya, termasuk menang dalam kategori film terbaik, sutradara terbaik, dan skenario terbaik. What are we shooting? Fucking mortar. Poor thing! Can you hear me? Di siang hari terlihat 3 anggota militer Amerika yang sedang bertugas menjinakkan sebuah bom. 3 anggota militer tersebut bernama Sam Brown, Alfred, dan Thompson. Thompson adalah pemimpin tim sekaligus penjinak bom, sedangkan Sam Brown dan Alfred bertugas membackup Thompson. Awalnya mereka menggunakan robot dalam menjinakkan bom di situ. Akan tetapi karena kondisi jalan yang rusak, ban robot itu pun copot. Akhirnya Thompson memutuskan untuk pergi menjinakkan bom di sana secara langsung. Sam Brown dan Alfred pun lalu mulai mempersiapkan pakaian pelindung untuk Thompson serta semua perlengkapan lainnya. Setelah semua siap, Thompson kemudian berjalan menuju ke titik bom tersebut berada, sedangkan Alfred dan Sam Brown membackup-nya dari belakang. Blast the one. Hi! Where are... That's what I'm here for, baby. Setelah sampai ia mulai memindahkan bom itu. Dari kejauhan, Sam Brown melihat ada orang mencurigakan yang sedang memainkan sebuah ponsel. Mereka berdua yang curiga kalau ponsel tersebut adalah alat peledak bom dengan sigap langsung berlari menuju orang itu. Tetapi... Phone! Drop your phone! Why is Eldridge running? Burn up! Put down the cell phone. Burn up! Come on, guys, talk to me. Drop down the phone. Come Go on. get it! Get out of the way! I can't get it shut. Keesokan harinya, Sam Brown pergi menemui anggota baru bernama James Will yang akan menggantikan Thompson sebagai penjinak bom. James ini dikenal sebagai salah satu penjinak bom handal yang mana telah lebih dari ratusan bom sudah berhasil ia jinakkan. Tapi jeleknya James Will ini sifatnya ceroboh sehingga seringkali membahayakan dirinya sendiri serta timnya. Setelah itu misi penjinakan bom pun dimulai.
Saat tiba di lokasi, mereka bingung karena tidak ada satupun anggota militer Amerika di sana. Padahal markas pusat telah menginformasikan pada mereka bahwa ada sebuah bom di lokasi tersebut. Saat sedang berjalan, James melihat dari kejauhan ada seseorang mengibarkan bendera yang menandakan bahwa mereka bukanlah musuh. James langsung mendekatinya, ternyata mereka adalah para tentara Amerika yang sedang berlindung karena takut bom di situ meledak. Kemudian James memberitahu mereka bahwa dia dan timnya datang untuk menjinakkan bom tersebut. Salah satu dari mereka pun langsung memberitahukan letak bomnya, di mana bom itu ditanam di pinggir jalan yang dekat dengan sebuah masjid. Setelah mengetahui di mana bom berada, James bersiap menggunakan baju pelindung. Awalnya, Sanborn menyuruh untuk mematuhi prosedur, yaitu menggunakan robot penjinak bom terlebih dahulu. Tapi James justru bilang kalau lebih cepat secara manual jauh lebih cepat. Dengan percaya diri, James berjalan ke arah bom itu. Tapi saat di tengah jalan, ia tiba-tiba melemparkan sebuah granat asap yang membuat Sanborn dan Idris panik karena tak bisa melihat James dengan jelas. Di alat komunikasi, James pun hanya mengatakan mereka kalau bom asap itu hanyalah sebuah pengalihan. Setelah lama berjalan, akhirnya ia sampai di titik bom dan memulai tugasnya. Tapi setelah ia berhasil menjinakkan bom tersebut, James di situ bingung karena ia menemukan sebuah kabel panjang yang seakan-akan kabel itu menghubungkan ke sesuatu. Dan saat James menarik kabelnya, saat berhasil menjinakkan bom di situ, James lalu kembali ke tempat timnya. Sanborn yang merasa kesal karena James yang bertindak seenaknya sendiri langsung marah-marah dan mengingatkan agar James harus bisa lebih bekerja sama dengan tim. Keesokan harinya mereka kembali menjalankan tugasnya, yang mana mereka mendapat laporan dari polisi di sana bahwa ada sebuah bom yang terletak di bagasi mobil yang berada di pusat keramaian. Mengetahui hal itu, mereka meminta polisi tersebut untuk segera mengevakuasi warga setempat dan menutup semua akses jalan masuk. Setelah tempat sudah aman dari para warga, James segera berjalan menuju ke titik bom tersebut. Sedangkan Aldrich dan Sanborn membackup-nya dari belakang. Akan tetapi saat James hampir sampai ke mobilnya, tiba-tiba You there? Blast the one, you hear me? Let's go, guys. Beruntungnya, bom di dalam mobil tersebut tidak ikut meledak. Si penembak tadi berhasil dilumpuhkan dan api di mobil itu berhasil dipadamkan. James pun mulai melanjutkan tugasnya kembali. Tetapi betapa terkejutnya dia karena di bagasi mobil tersebut terdapat bom yang begitu banyak. Namun melihat bom yang begitu banyaknya, James malah membuka seluruh pakaian pelindung yang ia kenakan. James di situ lalu berkata bahwa dengan bom yang begitu banyaknya, dengan atau tanpa pakaian pelindung, kalau bom itu meledak ia akan juga tetap tewas. Melihat kelakuan James itu, Sanborn dari kejauhan merasa kesal. Karena kondisi bom yang sudah sangat panas setelah habis terbakar, ia bukannya lebih berhati-hati malah melakukan hal yang sangat ceroboh. Setelah itu, James mulai mencari kabel penghubung bom dan memulai memotong satu persatu kabel di sana. On the floors. It's fucking no.
out of here soon. Di sisi lain, Sanborn yang sedang mengawasi dari atas gedung menyuruh James untuk segera pergi dari mobil tersebut karena situasi dirasa sudah sangat tidak aman lagi. Tapi James malah membuang handphonenya. I get it. Fuck me. What's up with James? He's not answering me. Bastard. We're done. Saat semuanya sudah selesai dan James yang baru saja sampai di mobil, tiba-tiba Sanborn menghampirinya dan langsung menamparnya. Tidak lama kemudian, si James dipanggil oleh seorang letnan yang sangat kagum pada aksinya. Dari obrolan mereka berdua itulah baru ketahuan bahwa selama James bertugas, ia telah berhasil menjinakkan 740 bom. Tapi sayangnya, obrolan mereka berdua tersebut tidak didengar oleh Sanborn dan Aldrich sehingga mereka berdua tidak tahu sehebat apa James. Kemudian sore harinya, James di situ sedang duduk sambil menikmati minuman. Tiba-tiba ada sebuah bola menyasar ke kakinya. Bocah yang memainkan bola itu pun menghampiri James untuk mengambil bolanya. James selalu mengajak bocah tersebut berkenalan. Bocah itu bernama Beckham. Dia adalah seorang penjual kaset di depan camp tempat tinggal James. Mereka berdua pun langsung akrab dan menghabiskan sore hari dengan bermain bola bersama. Go on. On three, ready? Yeah. Three. You're a good kid. Keesokan harinya saat James bersama timnya akan meledakkan bom-bom yang mereka kumpulkan dari hasil misi sebelumnya. Tapi saat sedang menghitung mundur, tiba-tiba James meminta Sanborn untuk berhenti karena sarung tangannya si James ketinggalan di dekat bom di sana. Namun saat James sedang mengambil sarung tangannya, Sanborn pun mempunyai niat untuk meledakkan James bersama dengan bom-bom di sana. Awalnya Aldrich menganggap Sanborn sedang bercanda. Tapi ternyata Sanborn justru serius ingin membunuh James karena merasa kesal pada kelakuan James yang seenaknya sendiri dan selalu membahayakan ia serta Aldrich setiap menjalankan tugas. Tapi pada akhirnya Sanborn mengurungkan niatnya. Setelah pergi dari sana di tengah perjalanan, mereka berhenti karena melihat sekelompok orang yang mencurigakan. Saat Sanborn memeriksa, ternyata mereka bukanlah musuh, tapi adalah tentara Amerika yang sedang menunggu bantuan karena ban mobil mereka bocor. Akhirnya James dan timnya pun memutuskan untuk berhenti dan membantu memperbaiki mobil mereka. Tapi tiba-tiba Chris, take the 50. Jimmy, take the boat into the wadi. Lay down, lay down. Go, 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 go. What are we shooting? Fucking mortar. Sort of thing. Can you hear me? It must be coming from that building. I can't see anything. Three meters higher. I'm going to adjust. Yeah? I can't get better.
Saat mereka sedang berlindung, satu demi satu dari mereka pun tertembak. Hingga akhirnya James dan Sanborn pun mengambil alih senjata sniper mereka. Di situasi yang sangat menegangkan itu, James dan Sanborn serta Aldrich yang tadinya hubungan mereka renggang akhirnya mendadak kompak dan saling bekerja sama dalam pertarungan antar sniper tersebut. On the ridge of that house. I got movement. Window. You got target. About 850 meters. See it. Got it. All right, you're a little left. $20 meters to the right of the building. Nice, he's down. Fire when ready. He's moving, he's moving, he's moving. Got him? Got him. Good night. Thanks for playing. He's down. Window, at the window, at the window. Left window, left window. Got him? He's down. Thank you. Drink. Drink it. Akhirnya setelah pertempuran antar sniper yang berlangsung berjam-jam lamanya, mereka pun berhasil mengalahkan seluruh sniper musuh. Malam harinya mereka pun berkumpul untuk melepas lelah setelah seharian menjalankan tugas. Di situ terlihat James, Aldrich, serta Sanborn minum arak Bali dan mabuk bersama, bahkan saling menceritakan kisah kehidupan mereka masing-masing. Dan di malam itu, tim mereka yang tadinya renggang kini menjadi lebih solid setelah saling mengenal satu sama lain. Esok harinya mereka pun bersiap menjalankan tugas berikutnya, yang mana tugas itu adalah mengepung sebuah bangunan yang dijadikan tempat penyimpanan bom oleh para teroris. Satu demi satu ruangan tersebut pun mereka periksa.
Cigarette's still smoking. Motherfucking gold mine. Tetapi saat James memeriksa salah satu ruangan di sana, James melihat sebuah mayat seorang yang ia kenal. Ternyata mayat tersebut adalah anak kecil yang sangat dekat dengan James sampai mereka pun bermain bola bersama, yaitu Beckham. Betapa terkejut dan sedihnya James karena ia tidak menyangka anak kecil tersebut telah terbujur kaku di hadapannya dengan bagian perut anak itu sudah ditanami bom. Awalnya Sanborn menyuruh James untuk tetap fokus pada misi dan tidak terbawa perasaan pribadi. Tapi James tetap berniat untuk membawa keluar jasad anak itu. James pun lalu menyuruh mereka semua menunggu di luar. Sementara dia akan menjinakkan serta mengeluarkan bom tersebut dari perut anak itu. Fuck is he doing? I don't know, man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sisi lain, salah satu rekan mereka yang bernama Dr. Cambridge yang adalah seorang psikolog militer Amerika Serikat. Dr. Cambridge adalah orang yang selalu memberikan dampingan psikologi untuk semua tentara Amerika di Irak termasuk timnya James. Tapi hari itu Dr. Cambridge yang sedang mengamankan wilayah tersebut, ia pun menyuruh warga di sana untuk segera pergi. Akan tetapi para warga menolak. Seakan-akan orang-orang itu terlihat sedang mengulur-ngulur waktu dan menutupi sesuatu dengan bebatuan besar. Setelah cukup lama, James akhirnya keluar sambil membawa jasad Beckham. Sedangkan Dr. Cambridge yang kesulitan menghadapi orang-orang di sana, akhirnya dengan tegas mengeluarkan senjata dan mengusir mereka. Akan tetapi saat orang-orang itu telah pergi, Hey, Kurt! Get out of here! Here! Stay back! Stay back, Sanborn! Keep him... Fuck. back! Anyone hurt? Cambridge! Doc! Doc! Okay, he's dead. Okay? It's all right, man. Hello? Hello? Will? sepulang James dari misi tadi, ia pun menemui seorang pedagang yang kenal dengan anak bernama Beckham itu. Akan tetapi orang tersebut malah menghindar saat James mengajaknya bicara. Hingga akhirnya ketika orang itu mau pulang, tiba-tiba James langsung masuk ke mobilnya dan langsung menodongkan senjata. James selalu memaksa untuk mengantarkannya ke tempat di mana rumah Beckham berada. Setelah lama berjalan, James pun kemudian ditunjukkan sebuah rumah yang mana menurut orang tersebut, rumah itu adalah rumahnya Beckham. James langsung masuk dan diam-diam menyergap penghuni rumah karena mengira rumah tersebut dihuni oleh para teroris yang telah membunuh dan memasang bom di tubuh Beckham. Tapi ternyata James telah ditipu. Rumah itu bukanlah rumah Beckham. James selalu diusir sama ibu-ibu pemilik rumah hingga ia pun panik keluar berlari pulang. Setelah sampai di markas, tidak lama kemudian di malam itu, tim James langsung mendapat tugas karena telah terjadi sebuah ledakan bom di wilayah pemukiman dekat markas.
Mereka pun segera pergi dan sesampainya di sana, mereka lalu berpencar untuk mencari tahu apa penyebab terjadinya ledakan tersebut. Make room, guys, make room. Watch. Suki, get a medic! Get a medic! Pretty long flight, huh? Di tengah kegelapan, James akhirnya menemukan titik koordinat di mana para teroris peledak bom tersebut bersembunyi. James lalu menyuruh Aldrid dan Sanborn untuk mengikutinya mencari teroris itu. Akan tetapi Sanborn menolak karena mencari teroris bukanlah tugas mereka. Misi mereka hanyalah fokus pada penjinakan bom saja. Namun James yang merasa bahwa dia adalah pemimpin regu, maka ia pun memaksa mereka berdua untuk tetap ikut bersamanya. Dengan amarah yang memuncak setelah melihat para korban ledakan bom tadi, James, Aldrid, serta Sanborn lalu berpencar mencari posisi teroris itu berada. Di tengah kondisi malam yang sangat gelap tersebut, tiba-tiba terdengar suara tembakan. James pun langsung berlari menghampiri suara tembakan tadi dan ternyata itu adalah suara baku tembaknya si Aldrid yang telah berhasil menemukan para teroris itu. Namun Aldrid kalah dan di situ James melihat Aldrid yang sedang diseret oleh kedua orang teroris. Ia pun dengan cepat menembak kedua teroris tersebut dan segera menyelamatkan Aldrid. Karena kejadian itu, Aldrid mengalami luka parah di bagian kaki yang mengharuskannya untuk berhenti dari masa tugasnya yang hanya tinggal 2 hari lagi. Esok hari saat ingin pulang, Aldrid pun meluapkan amarahnya pada James yang selalu membuat timnya dalam bahaya. Sucks, man. Fuck you, Will. Really, fuck you. Sorry. Sorry, Owen. Kini hanya tersisa James dan Sanborn. Dengan masa tugas mereka yang tinggal tersisa 2 hari lagi, mereka berdua pun mendapatkan tugas terakhir, yang mana tugasnya itu adalah menyelamatkan seseorang dari sebuah bom yang terpasang di badannya. Ternyata orang tersebut telah dipaksa oleh sekelompok teroris untuk melakukan bom bunuh diri. Dengan raut wajah yang sangat takut, orang itu memohon pada petugas militer di sana untuk diselamatkan. James pun lalu segera bersiap dan langsung berjalan ke arah orang tersebut. Dengan hati-hati, James pun menyuruhnya untuk berlutut dan menaruh kedua tangannya di kepala. Akan tetapi setelah James mengecek seluruh badannya, ia merasa kesulitan kemudian meminta Sanborn untuk mengambilkan alat serta menemaninya di sana. Dengan terpaksa walaupun ketakutan, Sanborn akhirnya datang dan langsung membantu James menjinakkan bom tersebut. Tetapi saat melihat jam yang tertempel di badan orang itu, ternyata waktu yang mereka miliki hanya tersisa 2 menit lagi. Yang mana di sisa waktu itu sangatlah mustahil buat James untuk menjinakkan bomnya. James pun kemudian menyuruh Sanborn untuk segera pergi duluan dan James akan menyusulnya dari belakang. Tapi saat James berhasil memotong sebuah gembok dengan susah payah, ternyata terdapat banyak gembok-gembok lainnya yang tak mungkin bisa James buka tepat waktu. Dengan terpaksa, James pun berkata pada orang itu bahwa There's too many. I can't do it. There's too many locks. You understand? I'm sorry. I can't get it off. I'm sorry, okay? You hear me? I'm sorry. You can help him. Get down. I'm sorry. Get down now. Stay down. Captain. Asyhadu an la James.
Jack! Semenjak kejadian itu, masa tugas mereka berdua di Baghdad, Irak pun selesai. Mereka berdua akhirnya bisa pulang dengan selamat. Beberapa waktu kemudian, setelah sampai di rumah, James menjalankan kehidupan seperti orang biasa pada umumnya. Namun jauh di lubuk hati ia merasa bahwa bagaimanapun juga ia harus mengabdikan dirinya sebagai seorang tentara dan menjalankan tugasnya sebagai penjinak bom. Akhirnya James pun memutuskan untuk kembali ke medan tempur dan menjalankan misi demi misi yang sedang menunggunya sebagai sang penjinak bom. Dan film pun selesai. Terima kasih teman-teman sudah menonton konten ini dari awal sampai akhir. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.